12 tahun mengembara tiada tara. Dan dalam Injil-Injil kanonik sedikit saja yang diberitahu informasi tentang kehidupan anak Yesus selama 12 tahun. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam untuk sahabat Kanisius dimanapun Anda berada. Pada hari ini sungguh menjadi hari yang sangat berbahagia untuk kami, penerbit Kanisius. Ya, selama kurang lebih 1 bulan ini kami merasa sangat beruntung karena penulis-penulis kami yang kebetulan mereka menjadi misionaris di luar negeri baru saja pulang kampung, ya, atau kembali ke Indonesia. Ya, kalau sahabat Kanisius masih ingat, narasumber kita yang pertama, penulis kita dulu adalah seorang Bruder Theo Rianto, FIJ, yang berkarya di Belanda. Beliau adalah wakil pemimpin umum saat ini, dan kemarin baru saja pulang kampung ke Indonesia dan sempat mampir di Kanisius sehingga kita bisa berbincang-bincang dengan beliau mengenai buku baru beliau. Juga salah seorang Romo dari Serikat Yesus yang berkarya di Roma, ya, baru saja juga pulang ke Indonesia, dan kita juga sempat berbincang-bincang dengan beliau mengenai buku baru beliau juga. Sudah kita lalui minggu yang lalu. Dan kejutan yang ketiga, ya, minggu ini datang dari penulis baru juga, ya, dari penulis baru, Padre Yosef Muda. Beliau siapa? Nanti biarkan beliau yang memperkenalkan diri beliau siapa. Yang jelas beliau adalah penulis dari buku baru Kanisius, terbitan Kanisius, berjudul Anak Yesus, 12 tahun mengembara tiada tara, citra Yesus yang terpendam, tenggelam di telan zaman. Isinya apa? Nanti bersama-sama kita akan mengulik dan mengupasnya bersama Padre Yosef. Nah, saudara-saudari sahabat Kanisius yang terkasih, Padre Yosef ini berkarya juga jauh, tidak di Indonesia. Beliau berkarya di Chile, ya, betul ya, Padre, ya, betul, di Chile, betul, di ya. Chile atau Chili, ya, Chili di Chile. Amerika Selatan, Latin, ya. Amerika Latin. Baik, Padre. Sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai apa yang sudah Padre tulis dan terbitkan bersama Kanisius ini, ada baiknya kita berkenalan dulu ya dengan penulisnya, ya. Ini siapa nih Padre, ini sebenarnya siapa, ya, namanya siapa, lalu biasa dipanggil siapa, aslinya dari mana kok bisa berkarya sampai ke luar negeri. Ya, silakan Padre. Ya, nama saya Yosef Muda, ya. Saya berasal dari Adonara, sebuah pulau kecil di Flores Timur sana, ya. Ceritanya mengapa saya kerja di Chile sebagai misionaris, karena memang dulu saya SVD, ya, kongregasi Sabda Allah, ya. Mereka mengirim saya ke Chile waktu itu hanya untuk 5 tahun bekerja, ya. Sesudah sekitar 3 tahun bekerja, saya minta untuk kardinasi, ya, keluar dari kongregasi dan menjadi imam projo di Chile, ya. Sehingga mereka, ya, saya buat surat segala macam sampai ke Roma, mereka oke, ya, karena saya bilang saya tidak perlu studi lagi, saya sudah mulai kerja, biarkan saya kerja terus saja di Chile, luar ya, biasa. sehingga saya minta jadi projo dan ternyata diterima di sana sebagai projo. Jadi sampai sekarang saya sudah 31 tahun di Chile. 31 tahun. Ya. Sahabat Kanisius ternyata luar biasa sekali, ya, Padre Yosef Muda ini, ya. Sahabat Kanisius yang berasal dari Adonara, dari Larantuka, ya, ternyata ada putra Larantuka yang
berkarya di Amerika Latin. Siapa yang mau menyusul? Silahkan. Ya. Oke, itu undangan bagus ya. Iya, Eh. silakan. Baik. Nah, Padre, Ya. Padre ini kan berkarya di Amerika Latin, ya. Di Amerika Latin, kemudian tentu bahasanya Bahasa sudah Spanyol. tidak bahasa Indonesia ya, Ya, bahasa ya. Spanyol, Spanyol, ya. Mengapa Padre menulis buku Anak Yesus? Apa Ya. yang mendasari Padre Yosep menulis buku Anak Yesus ini? Ya. Buku ini sebenarnya buku pertama ya. Ya. Seri 5 buku sebetulnya ya. Tapi saya mau tulis ini buku pertama Anak Yesus 12 tahun ya. 12 tahun mengembara tiada tara. Dan dalam Injil-Injil kanonik sedikit saja yang diberitahu informasi tentang kehidupan anak Yesus selama 12 tahun. Ya, ya. Ya, sehingga di situ saya rasa tertarik untuk menulis bagaimana kehidupan anak Yesus selama 12 tahun, pengembaraannya ke Mesir, sehingga saya mencari sumber-sumber dari tulisan-tulisan apokrif ya. Dulu kita dididik bahwa apokrif itu berarti palsu. Ternyata saya cari arti yang sebenarnya apokrif bukan berarti palsu, tetapi sesuatu yang tersembunyi, ajaran rahasia. Mungkin karena dulu orang tidak terlalu mengerti ya karena bersifat gnostik ya. Itu aliran gnostik sehingga tidak terlalu dipakai atau tidak terlalu diterima. Ya pasti gereja juga punya alasan untuk itu mengapa hanya 4 saja yang dipilih. Ya ternyata sesudah itu saya mencari sumber-sumber asli, khususnya pada tahun 1945 ditemukan banyak tulisan gnostik ya di Nag Hammadi Mesir, ya, sehingga di situ baru kita bisa tahu bahwa masih banyak orang yang menulis Injil. Dan saya khususnya buku pertama 12 tahun ini mengembara tiada tara ya, seri pertama. Seri kedua nanti berjudul kurang lebih begini ya, 18 tahun berpijak tanpa jejak. Kan 18 tahun tidak diketahui kemana perginya Yesus toh. Ya, betul. Kita tahu lewat Injil kanonik bahwa ketika dia berumur 30 tahun mulai dipermandikan di Sungai Yordan dan berkarya. Ya, itu kita tidak tahu dia kemana perginya. Ada banyak teori ya. Di situ juga termasuk apakah benar dia nikah dengan Maria Magdalena dan menjalani hidup keluarga, apa benar itu? Itu diulas di situ ya. Jadi sebenarnya ya yang ketiga itu nanti berjudul Yesus dihimpit tak terjepit. Ya, 3 tahun setelah mereka mau kejar dia, tapi selalu dia membebaskan diri dari segala ini hal yang mau menjerat dia ya itu dan seterusnya ya. Tidak perlu semua saya jelaskan nanti begini, tapi tidak perlu dibocorkan sekarang Pak Tri. tapi begitu sebenarnya ya. Ternyata menarik ya Pak Tri ya. Memang dalam gereja Katolik ya, terutama dalam keempat Injil kanonik yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, di sana tidak diceritakan ya masa kecil Yesus secara komplit ya, dari setelah dilahirkan hingga usia 12 tahun. Kita hanya tahu bahwa setelah Yesus lahir, kemudian Yesus dibawa ke pelarian ke Mesir. Kemudian kita tahu Yesus dipersembahkan ke Bait Allah. Dan setelah itu kita kehilangan jejak ya. Kehilangan jejak, langsung Yesus dibaptis di Sungai Yordan tadi seperti sudah disampaikan oleh Padre dan berkarya. Maka buku ini luar biasa ya bagi Anda semua para pembaca sahabat Kanisius yang ingin tahu sebenarnya kemana sih Yesus selama 12 tahun pertama ya. Karena betul. Kalau dalam pertumbuhan anak itu 12 tahun pertama itu adalah usia emas. Betul. Usia pembentukan ya. Itu baik Padre. Lalu sebenarnya buku ini ditulis untuk kalangan siapa? Untuk siapa? Apakah hanya untuk mereka yang belajar kitab suci atau calon-calon pastor, calon imam, calon romo, atau juga ini bisa dijadikan referensi atau bahan bacaan untuk orang-orang biasa, orang awam biasa yang memang kalau sekarang kita tahu ya di paroki-paroki itu banyak
umat yang bergabung dalam kelompok-kelompok pendalaman kitab suci, Pak Tri. Ya, betul. Ya. Yang membuat ya menjadi motivasi mengapa saya tulis ini, ya pertama-tama untuk umat ya. Untuk umat, oke. Ya, untuk umat kebanyakan karena banyak pertanyaan yang kita hanya memperoleh pertanyaan tanpa jawaban. Iya, iya, iya. Ya, seperti misalnya ya di dalam kitab suci di dalam Injil kanonik tercatat bahwa Yesus mempunyai saudara dan saudari. Iya. Ya, di Betul. situ kita ya banyak interpretasi kalau gitu Yesus itu Maria itu bukan hanya mempunyai anak Yesus Kristus, Iya, iya. tapi mempunyai anak-anak lain juga. Bagaimana itu? Hampir tidak bisa dijelaskan. Ternyata dalam Injil apokrif dijelaskan semua siapa mereka itu. Iya, 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 Ya. iya, oke. Selain itu banyak hal lain lagi yang memperjelas. Jadi tujuan utama itu ya baca, dan tujuan utama itu untuk mendukung gereja apa yang diimani oleh gereja sebetulnya. Ya. Oke. Jadi bukan menghantam gereja, kenapa gereja harus mengimani sedemikian, tapi mencari bahan-bahan sumber aslinya mengapa gereja mempunyai iman seperti itu. Oke. Karena sudah pasti bahwa ada sumber yang tertulis. Hanya dua Paus Paus Yohanes Paulus kedua dan Benediktus 16 ya, 16 ya. yang memanggil kita umat Kristen termasuk juga umat awam ya untuk baca sumber-sumber apokrif untuk menambah pengetahuan tentang Iya, hidup iya. Yesus. Betul, Yang sekarang ini kita hanya tahu dari Injil-Injil kanonik saja, Kanonik, yang dia hanya menunjukkan kemana arah kita harus Iya, mencari. iya. Bukan berarti bahwa tulisan itu untuk mengungguli Injil-Injil kanonik. Tidak. Tidak, Ya. justru untuk karena dia menunjukkan kemana kita harus bergerak untuk mencari penambahan pengetahuan kita tentang hidup Yesus. Oke. Itu yang saya inginkan. Dan Oke. selain umat Kristen pada umumnya, ya saya harap juga ini bisa menjadi bahan untuk mereka semua yang guru-guru agama. Guru-guru agama Untuk menjelaskan Ya, ya. supaya Injil-Injil yang kita miliki, 4 Injil kanonik juga mendapat penjelasan dari sumber-sumber lain supaya agar lebih bisa dimengerti seperti itu Oke, ya. betul. Ya. Baik sekali. Jadi untuk guru-guru agama jangan khawatir, ini ada bahan bacaan baru dan bagus ini. Anak Yesus ya, nanti luar biasa, nanti dibaca ya. Ya. Baik. Pak Dri, ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Apa tantangan terberat ketika menulis buku ini? Karena tadi Pak Dri menceritakan bahwa buku ini ditulis berdasarkan Injil-Injil apokrif ya, Ya. atau Injil-Injil rahasia yang memang selama ini oleh Gereja Katolik tidak dikanonisasi ya, tidak betul. dikanonisasi, sehingga bukan menjadi sumber utama untuk Ya. iman kekatolikan. Ya, betul. Maka apa yang menjadi tantangan paling berat Ya. ketika menulis buku Anak Yesus ini? Ya. Ya. Waktu saya menulis itu juga banyak teman-teman Ya. saya dari Chile ya. Mereka bilang itu tidak akan diterbitkan. Ya, mereka bilang, karena itu sumbernya apokrif. Walaupun saya jelaskan bahwa Paus sudah memanggil kita untuk membaca, untuk menambah pengetahuan kita, tapi mereka tetap mengatakan bahwa itu tidak akan diterbitkan. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya katakan bahwa mereka yang bekerja di penerbit Canisius itu sudah kenal saya. Ya. Jadi saya kirim saja, mereka yang putuskan. Iya, iya. Itu saya juga cemas bahwa ini sumber-sumber apokrif, jadi Iya. kita punya orang itu belum terima ya. Iya, iya. Belum terima ya, sehingga itu tantangan berat. Ya, betul. Jadi waktu saya kirim ke sini lalu diberi kepada satu Romo Romo Indra. Indra ya untuk koreksi toh. Iya. Jadi saya bilang, karena dia ahli dalam bidang kitab suci. Ya, waktu itu sesudah itu kirim pesan bahwa ya sesudah koreksi Padre, ya saya harus koreksi ya menurut petunjuk dia. Iya. Sesudah koreksi kembalikan ke Canisius. Di situ saya bilang, kalau gitu bagus, ini sudah dikoreksi dan ternyata harus dikirim kembali, berarti ada tanda cahaya
hijau di sana. Iya, iya, Bisa iya. jadi bisa diterbitkan Iya, ya. iya, iya. Ya, lalu saya berkomunikasi dengan Erdian, Iya. dengan Eni. Iya. Ya, ada tanda-tanda bahwa bisa nanti Diterbitkan. diterbitkan. Jadi waktu saya dengar bahwa ya diterbitkan, waduh, terima kasih Tuhan Allah ya. Ya, karena bukan ditulis untuk menentang iman gereja, Iya. tapi untuk mendukung, Iya. sehingga umat bisa lihat bagaimana sebenarnya itu iman kita. Iman Iya, kita iya. kan harus memiliki satu alasan, Iya, betul. alasan mengapa kita percaya demikian. Ya, Ya. ya. Betul sekali Pak. Iya, Tri. iya. Ternyata tantangannya sangat berat sekali ya ternyata Iya. ya, menulis berdasarkan literatur yang tidak lazim Iya, untuk betul. orang-orang Katolik ya, untuk orang-orang Kristen ya. Iya. Injil apokrif. Tapi ternyata ini mendapat dukungan ya dan mendapatkan juga banyak catatan dan koreksi sehingga akhirnya bisa dan diterbitkan oleh Iya. Canisius. Ah, ya. terima kasih Canisius ya. Ya, Patri, tentu dengan senang hati. Baik, lalu selanjutnya Patri, Ya, buku ini kecil tetapi terdiri dari 6 bab. Ya. Tidak banyak babnya, hanya ada 6 bab dengan berbagai macam penjelasan. Ya. Misalnya dari kota mana, Yesus perjalanannya kemana saja dan Ya. sebagainya. Nah, kira-kira dari buku ini, dari 6 bab ini, bagian yang menurut Patri paling menarik di ya. bagian mana? Ya, menurut saya yang paling menarik justru pada bagian di mana dijelaskan bagaimana Yesus lahir. Apa itu di bagian awal ya? Awal, Ya. awal. Karena dalam Injil kanonik ya kita tidak tahu proses bagaimana Yesus dilahirkan. Ya. Hanya ditulis ya bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem di sebuah kandang. Tapi proses bagaimana Yesus lahir dan kita punya iman bahwa Maria itu perawan sebelum, pada saat melahirkan dan sesudah tetap perawan. Ya. Ya, bagaimana bisa dijelaskan itu? Hmm. Makanya saya temukan dalam buku-buku apokrif itu justru di sana dijelaskan. Ya, yang bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus bukan seperti wanita-wanita lain atau anak-anak lain, anak-anak manusia lain yang dilahirkan. Jadi saya undang para pembaca untuk melihat, saya tidak mau jelaskan sekarang, tapi Iya. pembaca sendiri nanti lihat bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus. Iya, betul. Ya, Betul. itu yang untuk saya sangat menarik karena kita punya gereja itu juga ini memiliki Santa Maria itu Iya. sebagai Tetap perawan. ya. Betul. Sehingga itu juga menjawab persoalan yang awal bahwa Iya, apakah Maria memiliki anak-anak yang lain lagi yang pada dasarnya ditulis oleh orang yang mau menggugurkan ajaran gereja tentang Maria tetap perawan. Ya. Ya. Itu yang saya kagumi dari tulisan-tulisan paling menarik, apokrif ya. itu. Oke. Ya. Baik Padre, ini sangat menarik sekali ya ternyata bukunya ya. Baik sahabat Canisius, ini bukunya sangat menarik ya. Lalu kira-kira setelah membaca buku ini Padre, kira-kira apakah dari Padre ada semacam imbauan atau mungkin usulan Ya. bagi pembaca yang akan membaca buku ini Ya. supaya pembaca ini nanti tidak lalu terdistorsi imannya ya, tidak kemudian menjadi kacau dan sebagainya, tetapi justru menjadi semakin bertambah kuat iman kekatolikannya. Iya. Kira-kira apa dari Padre masukan atau tips-tipsnya apa? Ya, oke. Saya menghimbau atau mengajak ya kita semua Ya. untuk melihat buku ini bukan sebagai satu buku yang polemik ya. Ya. Ya, tapi satu buku yang menjelaskan salah satu penjelasan yang bukan juga dari pemikiran saya sendiri, tapi itu berasal dari sumber-sumber apokrif yang sudah ditulis abad-abad awal kekristenan. Ya, jadi di situ diambil untuk menjelaskan bahwa ya anak Yesus itu sebenarnya juga Tuhan ya. Ya, iman anak Yesus itu Tuhan, bukan dia menjadi Allah pada saat dia mulai berkarya sebagai Yesus sesudah 30 tahun umurnya, tapi sejak kecil dia membuat juga tanda-tanda heran ya. Banyak tanda heran yang dibuat. Itulah iman kita terhadap anak Yesus ya. Karena dewasa ini
banyak teologi yang mau mau membuat kita percaya ya bahwa Yesus ada satu teologi yang dia bilang kalau saya Raimundo Panikkar dari India ya. Dia bilang Yesus itu Kristus, tapi Kristus bukan hanya Yesus. Itu kan sudah menggeserkan Yesus sebagai pusat iman kita kan. Dia bilang Kristus bisa ditemukan di Buddha, Hari Krishna, Muhammad dan semua. Jadi Yesus itu hanya sejajar dengan, tapi iman kita sejak awal menurut buku-buku apokrif justru Yesus Kristus adalah oknum ketiga dari Trinidad Tritunggal Maha Kudus. Ya, sehingga itu yang saya mau ini berikan himbauan sedikit, jadi baca dengan hati yang tulus, ikhlas ya, bahwa tidak ada sesuatu yang akan mengganggu imanmu sampai sekarang. Ya. Itu imanmu akan bertambah kuat ya, dan akan bertambah diperdalam. Dan dengan itu bisa juga menjadi satu tugas dari masing-masing kita untuk menceritakan apa yang ada dalam buku ini, untuk membantu juga orang-orang lain untuk memahami lebih lanjut lagi tentang hidup daripada Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Luar biasa sekali. Jadi sahabat Kanisius ya, pesannya sudah jelas ya, ketika membaca buku ini jangan dijadikan polemik tetapi bacalah dengan hati yang tulus sehingga iman kita semakin tebal lagi. Ya, luar biasa. Baik. Nah, ini Padre, pertanyaan terakhir nih Padre. Pertanyaan terakhir nih, menurut Padre lalu siapa anak Yesus itu? Sekarang sesudah membaca buku-buku sumber ya, dan tulis-tulis apokrif, saya secara pribadi sebagai imam ya, iman saya semakin diperdalam ya, iman saya semakin diperkuat dengan bacaan-bacaan seperti itu, dan akhirnya saya melihat bahwa anak Yesus itu ya, sejak kecil, sejak bayi dia justru menunjukkan diri sebagai Allah. Ya, dan banyak orang menentang seperti Yesus Kristus pada waktu kecil itu, dia juga membuat orang mati. Ya, dengan sabdanya yang keras membuat orang mati. Di situ banyak orang protes, kenapa Yesus Kristus waktu kecil itu dia bisa membuat orang mati segala macam. Tapi sesudah itu dia bangkitkan semua. Jadi menurut saya ini Yesus Kristus, anak Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ya, dia memiliki kuasa untuk memberikan hidup dan juga memberikan kematian. Kematian ada dalam tangan Tuhan. Ya, tapi dia membangkitkan juga orang-orang yang dia pada saat itu menjadi korban sabdanya yang keras ya. Tapi itu dia lakukan untuk mengajar orang sebenarnya. Ya, itu anak Yesus itu menurut saya sejak kecil harus kita melihat dia sebagai Tuhan dan Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Luar biasa sekali. Sahabat Kanisius ya, tidak terasa perbincangan kita ini ya, perbincangan singkat yang agak mendadak sebenarnya ya, tapi ternyata ada sari-sari, ada poin-poin penting yang bisa kita semua pelajari bersama dan bisa kita bagikan kepada sesama kita. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Padre sudah berkenan hadir di sini dan memenuhi undangan dadakan kami ya. Kebetulan Padre pas kesini lalu kami berinisiatif mencoba untuk kita berbincang-bincang ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama Padre. Untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini ya, saya akan membacakan satu pengantar dari bab 2 ya, sangat singkat. Bab 2 ini berjudul Maria dipadukan dengan Yosef ya. Kita tahu bahwa tahun yang lalu ya, kita baru saja merayakan tahun Santo Yosef. Artinya kita menghormati Bapak Yosef sebagai orang yang juga
pribadi yang sangat penting dalam karya penebusan Yesus Kristus. Saya akan membacakan pengantarnya sedikit. Dewasa ini disebarkan banyak pemikiran dari para penentang ajaran gereja yang berniat meruntuhkan doktrin tentang Bunda Maria tetap perawan dengan mengemukakan pemikiran bahwa sesudah kelahiran Yesus, Maria masih mengandung anak-anak lain dalam hubungannya dengan Yosef. Mereka mengutip dari naskah Injil kanonik yang berbicara tentang saudara dan saudari dari Yesus. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Siapakah sesungguhnya saudara dan saudari dari Yesus itu? Injil-injil apokrif menjelaskannya. Baik. Pengantar singkat bab 2 ini saya rasa nanti akan semakin menambah rasa ingin tahu sidang pembaca ya para sahabat Kanisius dalam membaca buku ini. Ternyata sangat menarik ya. Ternyata para penentang-penentang ajaran gereja tidak hanya ada pada masa lalu tapi juga sampai saat sekarang masih ada. Baik. Patri Yosef Muda, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di sini dan berbincang-bincang bersama kami. Semoga para pembaca nanti semakin bersemangat dan semakin mau mengenal Yesus sebagai anak. Ya, baik. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Kanisius, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Patri Yosef, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya bersama dengan penulis-penulis kami yang lain. Salam literasi. Ya, terima kasih. Dan semoga sukses selalu saya ucapkan untuk Kanisius. Terima kasih, Patri Yosef. Terima kasih.